Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para peserta kamsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah di pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bertatap muka baik secara online maupun offline dalam rangka untuk mengkaji sebagian dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang berkaitan dengan pendidikan anak yang disarikan dari kitab Al-Jami' fi Ahkam wa Adab Sibyan yang seperti biasa akan disampaikan oleh beliau guru kita Al-Ustaz Abu Idris Enggar Suprantoro hafizahullah taala. Tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan alhamdulillah telah hadir beliau Ustaz Enggar Suprantoro hafizahullah di Rumah Tahfidz Syiar Sunnah Nabawiyah Juwana Masjid Luhur Godian Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan, tafadhal ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Di siang ini kita akan melanjutkan masih seputar masalah adab menuntut ilmu, di mana di adab menuntut ilmu kita sudah pertama membahas tentang hirsus sibyan ala thalabil ilmi fis sigar, dan yang kedua tentang hifdzul ilmi fis sigar, menghafal ilmu di waktu masih kecil. Telah berlalu bagaimana kisah dari Al-Imam Syafi'i di dalam menghafal. Demikian pula Al-Imam Bukhari, ya, juga beliau menghafal, ya. Bahkan kekuatan hafalan itu menjadikan beliau tidak mencatat apa yang disampaikan oleh gurunya, ya. Kemudian beliau mengatakan qala al-Azhari balagoni anada rukutni haddara fi hadasatihi majlisa Ismail as-Safar fajalasa yansakhu juz'an kana ma'ah wa Ismail yumli faqala lahu ba'dul hadirin la yasihu sama'uka wa anta tansakh faqala Darukutni fahmi lil imla khilafu fahmika thumma qala tahfadhu kama amla asy-syaikhu min hadisihi ila al-an faqala ala faqala Darukutni amla thamaniyata asyara hadithan wa utul al-ahaditha fakanat kama qala Abul Hasan al-hadisul awal minha an fulan wa matanuhu kadha wal hadisu tsani an fulanin wa matanuhu kadha walam yazal yadhkuru asanidal ahadithi wa mutunaha ala tartibiha fil imla hatta ala akhiriha fata'ajjaban nasu minhu au kama qala. Ini kisah tentang Al-Imam Darukutni, ya, kekuatan hafalan beliau. Berkata Al-Azhari, telah sampai khabar kepadaku bahwa Darukutni ini hadir di majelisnya Ismail as-Safar. Itu beliau masih umurnya belia, ya, umurnya masih ya muda banget. Beliau ini duduk di majelisnya Ismail as-Safar. Kemudian
Didu itu beliau yansakhu juz'an kana ma'ah. Beliau ini menghapus satu juz catatan yang ada pada beliau. Jadi beliau pernah mencatat itu, atau mencatat kemudian catatannya itu beliau hapus. Beliau hapus. Sementara waktu itu Ismail As-Sofar sedang mengimlak, mendikte hadis. Sebagian orang yang hadir itu berkata kepada kepada Ad-Darud Qutni, tidak benar ya, tidak sahih kamu mendengarkan hadis karena kamu sudah menghapus catatanmu atau satu juz catatanmu. Maka karena beliau dikatakan demikian, Ad-Darud Qutni pun kemudian mengatakan pemahamanku tentang imla, tentang dikte itu berbeda dengan cara kamu memahami. Kemudian Imam Daruqutni, Masya Allah, beliau bertanya, ya, apa engkau hafal berapa hadis yang diimlakan oleh Syekh, yaitu oleh Ismail As-Sofar sampai hari ini atau sampai sekarang? Maka orang yang bertanya ini ya, jumlahnya saja nggak hafal, nggak hafal. Maka Daruqutni mengatakan beliau yaitu Ismail As-Sofar itu mengimlak itu 18 hadis. Aku hitung hadis itu bakanat, maka keberadaan dari hadis itu sebagaimana yang beliau ucapkan. Ya. Kemudian qala Abul Hasan, maksudnya adalah Abul Hasan itu kunyahnya Ad-Daruqutni. Hadis awal dari 18 itu dari fulan, bunyinya demikian, matanya demikian. Hadis yang kedua itu dari fulan, matanya isinya demikian. Terus menerus Ad-Daruqutni dia menyebutkan sanad-sanad hadis dan isinya atau matanya sesuai dengan urutan di dalam imlak, yaitu urutan imlak diktenya terus sampai akhir yang terakhirnya hadis, yaitu hadis yang ke-18. Maka manusia takjub kepada Ad-Daruqutni au kama qala, atau sebagaimana beliau mengucapkannya. Nah, ini menunjukkan bahwa walaupun di situ Ismail As-Sofar mengimlak, artinya supaya murid-murid beliau itu menulis, tetapi Ad-Daruqutni tidak sekedar menulis. Bahkan beliau sengaja kalau sudah hafal dihapus, karena sudah hafal dari ilmu yang disampaikan. Ya, jadi berbagai macam metode yang bagi kalangan ahlul hadis itu ada yang mencatat kemudian dihafal, ada pula yang dihafal baru kemudian dicatat. Ada sebagian ulama yang dia di dalam mempelajari hadis itu menghafal dulu baru kemudian mencatat. Ya. Nah, ini menghafal ilmu itu merupakan adab ya. Ya. Makanya kalau kita mendapati di kajian-kajian, ya bukan kajian di pondok ya, kajian di pondok itu kan memang ada tanggung jawab menghafal ya. Tanggung jawab istilahnya di dalam setiap ilmu itu ada pembahasan untuk ini menghafal, sehingga di sebagian pondok pesantren itu dulu waktu saya mondok juga seperti itu. Di sebelum pelajaran itu mesti disuruh setoran hafalan, bukan hafalan Al-Quran ya, kalau hafalan Quran juga. Jadi kalau materinya tafsir itu semua setoran dulu hafalan ya, dan semua sama karena pelajaran tafsir ya. Jadi hafalan berapa baru kemudian disampaikan tafsirnya, itu pelajaran tafsir. Kalau pelajaran hadis ya, misalnya kayak pelajaran mustalah hadis ya, itu kitabnya juga disuruh menghafal.
nanti baru kemudian disampaikan pelajaran. Jadi waktu menghafal itu kadang waktunya cukup ya. Di pelajaran itu mungkin sekitar setengah jam itu menerima setoran hafalan baru pelajaran. Seperti itu terus. Ya, seperti itu. Itu yang kami dapati. Nanti kalau hafalannya sudah kokoh dan sudah terbentuk karakter ya. Karakter suka menghafal, itu biasanya pelajaran-pelajaran lanjutan itu tidak begitu banyak menghafal, tapi sudah mutolaah, menelaah. Ini dari masa ke masa. Metode belajar itu dari masa ke masa seperti itu. Ya. Ya. Sehingga umat Islam itu mempunyai ulama-ulama yang memang terjaga dengannya dengan sebab jasa mereka ini autentifikasinya agama ini terjaga. Ilmu kemudian ada patokannya. Makanya terbukukan adanya ijma, itu terbukukan adanya pendapat-pendapat misalnya dalam fikih itu terbukukan semua. Bagi para penuntut ilmu yang ingin belajar ya, dia mesti melihat rujukan-rujukan itu. Rujukan. Makanya kalau kita masuk di maktabah itu ya, di perpustakaan itu ya benar-benar kita ingin mencari misalnya salah satunya misalnya rijalnya Bukhari. Maksudnya rijalnya Bukhari itu adalah rawi-rawi yang dipakai oleh Imam Bukhari. Itu bukunya ada sendiri. Bukunya ada sendiri. Ya. Ya. Karena bukunya rata-rata ya berjilid-jilid ya. Jilidnya itu panjang itu. Mungkin kalau di kilo berat itu. Satu itu sudah. Jadi kalau ditata di almari itu sampai tapi Ibnu Hajar Asqalani itu luar biasa. Beliau meringkas namanya kitab Tahdhibut Tahdhib namanya. Beliau ringkas sehingga para penuntut ilmu yang ingin belajar mustalah hadis mesti dia mempelajari kitab Tahdhibut Tahdhib. Karena itu ibaratnya kalau dalam hadis arba'in gitu. Itu enggak ya tebal kira-kira setebal berapa senti ya, mungkin hampir 4 atau 5 senti tebalnya. Ya, itu paling ringkasnya. Belum nanti kalau yang lainnya seperti Tahdhibul Kamal ya, itu tebal-tebal semua, bukan tebal-tebal tapi berjilid-jilid. Berjilid-jilid. Nah, dan mereka para ulama itu dulu hafal ya. Seperti itu hafal. Ya. Makanya yang belajar misalnya seperti itu rata-rata hafalannya misalnya hafal Quran, hafal Bulughul Maram ya. Ya. Hafal Quran, kemudian hafal Bulughul Maram, juga hafal Alfiyah, itu adalah hal yang biasa gitu. Hal yang biasa. Nah, ini salah satu contoh ya dari Al-Imam Ad-Daruqutni rahimahullahu taala. Kemudian berkata Muhammad bin Isa, qala Muhammad ibnu Isa ibni Tabba ya. Kharaja akhi ila Ra'i ila Jarir fakataba kutuba Jarir fanadurtu fima qad kataba fahafidtuhu faqadima Jarir al-Iraqa faja'altu utalibuhu bitilkal ahadisi faqala li lima lam taqdum alaina atau taqdim ya taqdum alaina faqultu khifatal yaddi qala arahi maraka farihan wasiyabaka baidoa qultu ariyatun ay musta'aratun faqala li akhi hadzal fata arahu hafidun kayisan qala huwa yatimun anna rabbaituhu qala kaifa sukruhu laka fa innahu yuqal innal yatim la yakadu yaskuru. Ini anak yatim ya. Berkata Muhammad bin Isa bin Toba, saudaraku itu keluar di daerah namanya Ar-Ra'i.
Roy. Ya, atau Ar-Razi ya, Ar-Razi. Daerah Ar-Razi. Ar-Razi itu yang melahirkan salah satunya Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Pokoknya nisbah-nisbah Ar-Razi itu banyak sekali melahirkan ahlul hadis ya. Salah satunya adalah Abu Zur'ah Ar-Razi. Ya. Itu dia pergi menemui Jarir. Ya, ini salah satu ulama ahlul hadis. Maka saudaraku ini dia mencatat kitab-kitab dari Jarir. Ya, maka Muhammad bin Ismail bin Toba ini, maka aku memperhatikan pada apa yang telah benar-benar dia catat. Kemudian aku berusaha menghafalnya. Fahafidtuhu. Jadi yang belajar itu sebenarnya saudaranya, tapi dia melihat catatannya kemudian dia hafalkan. Maka tatkala Jarir itu dia sampai di daerah Irak ya, Qadimah, dia tinggal beberapa waktu di Irak. Aku berusaha untuk menemui untuk dalam rangka apa? Untuk mencari hadis-hadis yang aku sudah hafal. Jadi hadis-hadis yang sudah dihafal itu dicari. Beliau sudah hafal, tapi beliau ingin mencari sanad gitu. Jadi beliau sudah hafal tapi nyari sanad gitu. Ya. Makanya dulu Imam Bukhari itu pada waktu sebelum ketemu gurunya itu, atau Imam Syafi'i pada waktu hafal kitab Al-Muwatta, itu beliau kan udah hafal. Tapi beliau ketemu dengan penulis kitab Al-Muwatta yaitu Imam Malik untuk talaki gitu. Beliau sudah hafal tapi beliau talaki. Dan ternyata di dalam talaki itu kadang dikoreksi oleh Imam Malik. Dikoreksi begini. Ini menunjukkan hafalan itu kadang perlu untuk ditahqiq, diteliti. Hafalan hadis juga perlu diteliti. Ya, lebih-lebih kalau untuk mencari sanad. Nah, makanya kalau hadis seperti ini apalagi Al-Quran. Al-Quran itu walaupun sudah hafal itu perlu untuk digurukan kepada orang yang memang dia punya sanad ali atau punya kedudukan seperti itu. Apalagi kalau menghafalnya cuma sesana santri akron gitu, sama temen gitu, itu repot lagi itu. Karena temennya juga belum pernah selesai, belum pernah berguru aja repot itu, ngapal sendiri-sendiri. Ilmu itu diambil secara sebab kauniyahnya Allah itu dengan berguru. Ya. Nah, tatkala berguru itu kemudian dia dapat di dalam hatinya itu pemahaman itu yang bagus, yang benar. Tapi kalau seorang mikir sendiri kemudian muncul pemahaman itu lam yu'tabar, tidak dianggap yang seperti itu. Ya, kecuali apa yang dipikirkan itu kemudian ditanyakan kepada orang yang berilmu, dicekkan. Makanya kalau ada di dunia kampus ya. Di dunia kampus itu kan ada istilahnya kalau S1 nanti bagaimana, S2 bagaimana dipersaksikan di hadapan para penguji. S3 bagaimana. Kadang ada orang di luar universitas yang punya karya, punya kemampuan gitu. Kemudian diberi dokter kausa, honor kausa. Itu sebelum diberi diteliti dulu karya-karyanya. Diteliti dulu apakah memang ini layak atau tidak gitu. Ya, layak atau tidak. Itu dimaklumi gitu dalam ilmu umum. Maka ilmu agama juga seperti itu karena memang ilmu itu didapat dengan bitolab, dia menuntut ilmu. Ya, bukan dengan perkiraan. Bukan dengan tanpa seorang dia menuntut ilmu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di sini, karena waktu itu Jarir yang punya hadis, yang meriwayatkan hadis itu datang di Irak, baja'altu utolibuh ini saya jadikan itu saat aku untuk menemui dia, untuk mencari hadis-hadis yang tadi sudah aku hafal. Bagaimana beliau mempersaksikan atau tidak. Faqala li, maka dia berkata kepadaku setelah mendengar hafalanku, lima lam takdum alaina, kenapa kamu enggak
duduk tinggal bersama kami saja. Ya, fakultu khifatu atau khifatal yadi. Ini maknanya khifah itu ringan tanganku. Maksudnya ringan tanganku itu apa? Aku tidak punya apa-apa gitu. Tidak punya biaya gitu. Miskin. Ya. Maka beliau ini berkata, aku lihat himarmu, kendaraanmu bagus. Ya, kalau zaman sekarang ya himar itu sebenarnya kendaraan cuma sekedar sepeda motor gitu. Sepeda motor yang bagus kan mungkin kalau di zaman sekarang ya Ninja gitu ya. Ya, itu yang bagus. Karena kalau kendaraan yang bagus dulu onta itu ibarat sekarang mobil. Ya, mobil yang mewah gitu ya. Mungkin Rolls Royce dan semisalnya itu. Nah, ini himarmu bagus itu. Pakaianmu juga putih. Menunjukkan itu terurus, kelihatan orang kaya ya. Maka dia mengatakan ariyah, ini pinjaman ini. Cuma dipinjami, musta'aratun, diberi pinjaman aku. Maka kemudian Jarir ini menghadapkan berbicara kepada saudaraku. Ya, pada saudaranya yang memang belajar ilmu kepada Jarir. Hadal fata arahu hafidun kayisan. Ya. Aku lihat anak ini. Dia penghafal yang cerdas, yang pandai. Penghafal yang pandai. Nah, kemudian saudaraku tuh mengatakan huwa yatimun, tapi umurnya beda. Saudaraku tuh dewasa gitu. Tapi dia yatim. Loh, kok dia tidak mengatakan aku yatim gitu? Karena kalau sudah balik itu enggak terhitung yatim. Jadi yang namanya yatim itu man mata abuhu walam yabluk. Itu dinamakan yatim. Di orang yang bapaknya meninggal sementara dia belum balik. Jadi kalau sudah balik itu bukan yatim namanya. Nanti yang yatim banyak sekali. Sudah punya suami, sudah punya istri. Wah itu nanti jadi yatim karena bapaknya sudah meninggal. Bukan seperti itu, Paman. Yatim itu seorang yang dia ditinggal mati oleh bapaknya sementara dia belum balik. Itu di sisi anak Adam itu namanya yatim. Yatim. Nah, adapun yatim kalau untuk hewan itu sebaliknya. Nah, hewan itu kalau ditinggal mati induknya, betinanya, ibu kalau dalam bahasa ibunya gitu, induk. Karena yang ngurusin nafkah itu ibunya kalau hewan itu. Kalau manusia yang ngurusin nafkah kan bapaknya. Ya, kan bapaknya. Ya. Kemudian Jarir ini dia bertanya kepada kepada saudaraku yang sebelumnya ana robabtuhu, aku yang menjadi robibahnya, yang mengurusnya. Jadi walinya saya, aku yang mengurus dia gitu. Ya. Kemudian yang ditanyakan oleh Jarir itu Masya Allah ya, bagaimana syukurnya dia kepada kamu? Coba, bagaimana syukurnya dia kepada kamu? Karena banyak dikatakan anak yatim itu hampir-hampir tidak bisa bersyukur. Makanya kalau mendidik anak yatim itu hati-hati. Ya. Karena biasanya kerasnya kondisi dia itu menjadikan kadang kalau dia dapat kebaikan itu dianggap biasa. Sehingga dia tidak bersyukur. Makanya pendidikan yang paling penting pada anak yatim itu disadarkan masalah ini. Ya. Saya masih ingat ada satu keluarga orang kaya raya. Orang kaya. Salah satu keluarganya itu ingin di rumah itu ada anak yatim. Ada anak yatim. Sehingga dia bisa mengusap, bisa mengurus itu. Ya. Dari akhirnya supaya mudah itu dibawa saat kan ibunya sekalian itu dibawa di keluarga itu, ibu sama anaknya, jadi tinggal di situ. Ya dulu miskin, kemudian hidup di tempat orang kaya. Ibaratnya kalau bahasa Jawa ya jadi bungai gitu loh. Artinya bungai itu apa? Dulu makannya mungkin nggak enak, sekarang enak terus gitu.
Dan itu kayak belum kebentuk karakter gitu. Karena belum. Akhirnya suatu saat apa orang keluarga yang mengurus anak yatim ini kan dia membeli sesuatu gitu, kadang beli bakso atau beli apa ya, dan kemudian sudah diberi semua, anak-anaknya sudah diberi, anak dia sendiri, anak kandungnya diberi, kemudian anak yatimnya itu juga diberi gitu. Tapi yang terjadi apa? Anak yatimnya itu minta terus, sehingga yang satu itu anaknya sendiri baru makan satu piring, dia pengen 2 piring atau lebih itu. Ya, otomatis kan yang ngurus anak yatim benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan repotnya lagi karena di situ ada ibunya. Ibunya yang kemudian mengambilkan di makanan itu di lemari es, kemudian dimasak. Jadi repot itu. Sampai suatu saat hal ini ditanyakan pada kami, pada saya. Ya. Kemudian saya berikan jawaban. Kenapa kebanyakan anak yatim itu tidak diasuh di satu rumah? Di rumah bersama pengasuhnya. Tapi biasanya di satu panti kemudian diurus. Karena kondisinya kadang seperti itu. Gitu. Dan biasanya orang yang berbuat baik kadang belum tentu siap menghadapi seperti itu. Belum tentu siap. Ngurusi anak yatim, dia hidup di situ. Ya. Kemudian saya sampaikan, Rasulullah SAW itu bukan ngurus anak yatim, tapi beliau tidak sekedar ngurus anak yatim, bahkan ngurus anak angkat. Dan itu di rumah Nabi SAW. Seperti Zaid bin Haritsah. Kemudian putranya dari Ummu Salamah. Itu kan anak yatim. Yaitu Umar bin Abi Salamah. Itu anak yatim. Dan terutama yang Zaid bin Haritsah ini. Kalau kisah tentang Umar bin Abi Salamah tidak banyak. Tapi kisah tentang Zaid bin Haritsah itu luar biasa. Zaid bin Haritsah itu sangat disayangi oleh Nabi SAW. Tapi yang sangat menakjubkan, putri-putri Nabi yang lain tidak merasa cemburu. Seperti Fatimah, tidak merasa cemburu. Bahkan ya kalau kita lihat yang terjadi, Fatimah itu kondisinya kurang. Sementara kalau Zaid bin Haritsah dicarikan seorang istri dari kalangan bangsawan, punya kedudukan. Termasuk putranya. Ya, Zaid bin Sabit. Itu dicarikan oleh Nabi SAW karena saking sayangnya Nabi. Kemudian saya beri nasihat. Ya Pak En, jenengan kalau ingin untuk bisa benar-benar mendapatkan pahala yang besar, berbuatlah seolah-olah bahwa jenengan seperti lebih mencintai anak yatim itu dibandingkan anak jenengan sendiri. Atau didiklah anak-anak jenengan untuk siap mendapatkan yang seperti itu. Seperti itu. Kenapa? Anak jenengan itu sejak kecil nikmat terus hidupnya. Tercukupi. Ini anak yatim ini sejak kecil dia kondisinya kurang. Sekarang jenengan urusi melihat berbagai macam kenikmatan dunia yang banyak. Wajar kalau dia pengen lebih. Pahami betul masalah ini. Kalau langsung kemudian dikatakan harus seperti anak jenengan, tidak bisa. Maka di sini butuh ketulusan. Makanya ngurusi anak yatim itu bukan perkara ringan. Tapi Nabiullah SAW mengurusi bahkan anak angkat itu sampai seperti itu. Ya, sampai seperti itu. Sehingga orang kadang punya keinginan ngurusi anak yatim. Tapi tatkala kemudian dia melihat seperti itu, belum tentu dia akan siap. Makanya perlu untuk ditarbiyah, dididik. Dan banyak dari sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajmain yang punya murid dari kalangan anak yatim. Bahkan bukan cuma anak yatim. Dari kalangan budak, bekas budak. Dimuliakan sampai kemudian mereka menjadi imam di masanya. Imam di masanya. Dan mereka bersyukur sama yang mengurus, sama yang mengajar.
Ya, seperti itu. Ya, makanya ini yang ditanyakan Jarir kepada saudara dari apa? Muhammad bin Isa. Bagaimana syukurnya dia kepada kamu? Syukurnya dia kepada kamu. Karena dikatakan anak yatim itu hampir-hampir tidak bisa bersyukur. Ya, hampir-hampir anak yatim itu tidak bisa bersyukur. Dan itu kenyataan itu, banyak terjadi. Anak yatim, anak angkat itu kadang seperti itu. Ya, sampai-sampai ini ada yang konsultasi pada saya itu masalah rebutan warisan. Hari ini sudah sekitar 3 bulan nih konsultasi. Jadi ceritanya ada seseorang yang dia tidak punya anak, ngangkat anak angkat. Ngangkat anak angkat. Anak angkat itu kemudian ada yang diusir, ada yang karena nakal gitu, orangnya nakal. Ya, sampai kemudian masih tersisa beberapa anak angkat atau 1 atau 2 anak angkat. Ya, begitu dia meninggal, itu hartanya ingin dikuasai oleh ini keluarganya yang dari anak angkat ini, dari suaminya dan lain sebagainya. Statusnya menantu, tapi bukan menantu anak angkat. Ya, saudara-saudaranya kan bertanya kepada kami bagaimana tentang hukum masalah ini. Ya saya sampaikan yang punya. Ya, kalau tidak punya ayah, orang yang meninggal tidak punya ayah, tidak punya anak, tidak. Ini nanti diwarisi oleh saudaranya. Diwarisi oleh saudaranya. Saudaranya laki-laki atau perempuan. Ya, saudara-saudara itu nanti bisa mendapatkan bagian setengah. Tapi kalau saudara laki-laki nanti bisa dapat 2 bagian dari bagian setengah itu dan dari bagian sisa. Atau dengan nasabut taksib itu. Ya. Nah sekarang cucunya dari anak angkat kan punya anak. Nah, ini cucunya ini yang ingin punya untuk menguasai harta tersebut. Tapi dari notaris, dari mensyaratkan harus ada tanda tangan dari saudara-saudara laki-lakinya yang meninggal. Ya. Nah seperti itu salah satunya. Itu anak angkat. Anak angkat. Makanya pemberian yang sifatnya kaitannya kalau wasiat itu tidak boleh lebih daripada sepertiga. Jadi jalurnya di situ. Jalurnya di situ. Ya. Ini salah satunya sampai sebenarnya statusnya ditolong karena dari orang tidak mampu di anak angkat kemudian malah seperti ini. Dibantu ditolong jadinya seperti itu. Lah seperti itulah. Kadang kalau dalam bahasa Jawa itu namanya nulung mentrung gitu. Wis ditulungi tapi mah dipentrungi sing nulung gitu. Ya, maka anak yatim itu kadang seperti ini. Makanya penting orang mengurus anak yatim itu mesti bisa mendidik adab. Adab ditundukkan pada ilmu. Mendidik tanpa ilmu itu nanti apalagi kalau dia bikin cerita-cerita macam-macam di luar. Oh saya di sana begini. Akhirnya orang kasihan ya anak yatim diginikan. Padahal memang seperti itu. Maka dikatakan fa innahu yuqal innal yatima la yakadu yaskur. Sungguhnya anak yatim itu hampir-hampir tidak bisa bersyukur. Bukan berarti tidak bisa bersyukur. Namun orang bisa bersyukur itu kalau dia punya ilmu. Kalau ada ilmu, maksudnya ilmu agama. Dia punya keimanan gitu. Ya, punya keimanan. Ya. Saya pernah lihat itu ada ikhwan itu belum lama ngaji. Dia itu dapat warisan dari saudaranya. Di saudaranya itu tidak punya, saudara perempuannya itu tidak punya anak. Dia kan saudaranya. Statusnya itu saudaranya. Dia dapat bagian warisan. Tapi dia itu masih ragu-ragu kalau saya dapat warisan. Apa benar ini halal gitu loh. Itu habis taklim dia bertanya langsung ke saya. Bagaimana ya Tat? Saya tanya pada waktu perempuan itu meninggal punya suami tidak sebelumnya? Punya Tat. Tapi suaminya ngeblas hilang kemana? Kita nggak tahu. Nah maka dia punya hak mendapatkan bagian nilainya berapa? Setengah bang, bukan seperempat, setengah. Karena tidak punya anak. Nilainya setengah. Kalau misalnya dia dicari tidak bisa, maka saudara-saudaranya itu punya
mewarisi dari suaminya ini. Tapi dengan catatan suami itu dia harus dapat berita khobar tentang hidup dan matinya. Kalau mati berarti langsung diwariskan kepada saudara-saudara suaminya yang setengah. Kan jalurnya seperti itu. Dan kematian seperti itu kalau sampai tidak diketahui itu dengan putusan peradilan dari hakim. Hakim menyebutkan ini ya demikian posisinya sebagaimana diterangkan Syekh Utsaimin. Coba kalian lihat, orang ingin dapat harta kan seneng, tapi karena dia punya ilmu kemudian dia tanya, walaupun dia dapatnya dari tadi harusnya banyak terkurangi setengah karena hak dari suaminya ya, hak suaminya. Kemudian saya nasihati dicari saja suaminya, kami sudah mencari-cari nggak dapat sampai sekarang. Kalau seperti itu kamu konsultasi kepada pihak pengadilan agama, peradilan agama, bagaimana nanti sampai datang surat keputusan baru kemudian wallahu taala ya. Jadi kalau orang punya ilmu itu jadi beda gitu ya, tapi orang kalau dia nggak punya ilmu, wah harta itu rebutan, padahal dunia itu dia mal'unatun, dilaknat. Ya, artinya dilaknat itu jauh dari rahmat Allah. Makanya kalau dunia itu tidak jadi wa mawalah, sesuatu yang menyertai zikir itu bahaya ya, sesuatu yang menyertai zikir itu bahaya. Selesai pembahasan kita tentang adab yang kedua. Sekarang kita menginjak pada adab yang ketiga, yaitu hifdzul qalil minal ahadisi li'itqanil hifdz, menghafal yang sedikit dari hadis-hadis ya, agar hafalannya itu menjadi mutqin. Hafalan mutqin itu adalah hafalan yang kokoh ya. Hafalan yang kokoh. Nah, itu menghafal yang sedikit dari hadis untuk mengokohkan hafalan, sehingga pembuka hafalan dalam hadis itu adalah kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah ya, di 40 sekian hadis itu kalau kokoh baru kemudian menginjak pada hadis-hadis yang selanjutnya. Demikian pula kalau Al-Quran itu paling lengkapnya di dalam masalah hukum-hukum qiraah, tajwid dan semisalnya itu ada pada juz-juz terakhir, terutama pada juz amma ya, pada juz amma. Apalagi kalau kemudian surat At-Takwir ya, surat At-Takwir ya. Makanya dulu ulama dulu itu kalau ngetes anak-anak hafalan Qur'annya bagus mesti ditanya surat Al-Kafirun pertama kali. Kemudian setelah itu surat At-Takwir. Setelah itu surat Al-Mursalat. Urutannya itu. Karena ini yang bisa membuat istibah, kerancuan di dalam bacaan. Kalau surat At-Takwir tahu-tahu masuk invitor, insikok, itu bisa masuk. Ya. Kalau kemudian surat Al-Mursalat itu bisa balik kepada ayat sebelumnya. Karena banyak yang mirip. Bolak-balik seperti itu. Kalau surat Al-Kafirun misalnya anak umur 6 tahun itu suruh ulangi 5 itu. Surat Al-Kafirun bisa bolak-balik nanti. Tapi tingkat bolak-baliknya itu masih tidak sampai banyak gitu. Ada ilmu khusus yang membahas tentang masalah istibah ya. Ya, sesuatu yang bisa membuat penghafal Quran itu meloncat sana meloncat sini, dia bingung. Itu ada pelajaran sendiri ya, ada pelajaran sendiri. Qala Yunus ibnu Yazid qala li ibnu Syihab Az-Zuhri, ya Yunus la tukabiril ilma fa innal ilma audiyatun fa ayyuha akhadta fihi kuti abika qabla an tablughah
walakin khudhu ma'al ayamil ma'al ayami walayali la ta'khudil ilma jumlatan. Ya, fa inna man rama akhadahu jumlatan dhaba anhu jumlatan, walakin asy-syai' ba'da syai' ma'al ayami walayali. Ini dalam kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih. Berkata Yunus bin Yazid, berkata kepadaku Ibnu Syihab Az-Zuhri, ini seorang ulama besar, Ibnu Syihab Az-Zuhri ini. Ya. Dia yang punya riwayat dikatakan silsilatud dahab, itu Az-Zuhri. Ya. Ya Yunus, jangan kamu berbanyak-banyak di dalam ilmu. Karena ilmu itu dia audiyatun, ada lembahnya, lembah. Ya, maka mana saja yang kamu mengambil di lembah tersebut, itu bisa terputus kamu sebelum sampai ke tempat yang kamu tuju. Ya, sampai ilmu yang kamu tuju. Qabla an tablugha, sebelum kamu itu mencapainya. Namun ambillah ilmu itu bersamaan dengan hari-hari dan malam-malamnya. Dan jangan kamu mengambil ilmu itu dengan secara banyak, jumlatan. Kalau sekarang daurah gitu. Dikarenakan barang siapa yang bermaksud untuk mengambil ilmu itu secara langsung sakal jumlatan, maka hilangnya juga langsung. Dhaba anhu jumlatan. Namun mengambil ilmu itu sebagian demi sebagian atau sedikit demi sedikit bersamaan dengan hari-hari dan malam-malamnya. Ya. Makanya kalau kita belajar itu dulu saya masih ingat waktu di pondok itu nggak banyak ya, sedikit demi sedikit. Kadang kalau kita belajar, saya masih ingat kalau belajar dulu Umdatul Ahkam itu sehari paling 1 hadis, 2 hadis. Ya, walaupun penjelasannya dicatat 3 hari belum tentu selesai. 1 hari atau 1-2 hari, 1-2 hadis itu. Ya. Karena memang sedikit demi sedikit. Ya. Ada sebagian murid saya itu yang saya tanya, ini sudah sampai mana ya? Hampir setengah, karena pelajarannya sedikit demi sedikit. Ya memang seperti itu. Kalau pelajarannya jurumiyah mungkin bisa langsung, karena udah berulang-ulang bisa langsung. Tapi kalau qatrun nada tidak bisa, sedikit demi sedikit. Karena di situ banyak sekali pembahasannya yang benar-benar cukup rumit di dalam cara tatwibnya. Sedikit demi sedikit. Tidak perlu untuk banyak. Yang penting pada waktu di dalam majelis pernah mendengar dan faham. Ini paling penting itu. Daripada banyak tapi mungkin tidak ada yang nyantol. Malah justru mungkin kalau ibarat pakaian bolong sana bolong sini. Ya namanya bolong sana bolong sini, pakaian kalau dipakai jadinya kelihatan ini itu lucu gitu. Mungkin dikira orang gila atau gembel gitu. Tapi kalau pakaian itu utuh dipakai akan nampak indah. Maka ilmu itu dipelajari apa? Al-qalil ba'dal qalil. Yaitu sedikit demi sedikit. Ya, sedikit demi sedikit. Dan itu dimaklumi. Nah, makanya kalau ada yang ingin mencari ilmu dengan cara apa? Dengan cara apa istilahnya? Misalnya ngadakan apa ya? Seminar gitu. Dan seminar itu banyak kan mahasiswa ini ada mengadakan seminar-seminar. Ya seminar itu sifatnya pengetahuan yang sifatnya umumnya jumlatan. Misalnya seminar tentang apa? Komputer ya. Tentang apa? Seminar tentang teknologi informasi saat ini. Ya sama orang yang kuliah di teknologi informasi tidak bakal menang orang yang kerja, yang nyarinya seminar saja. Mungkin dia bisa punya pengetahuan begini, secara umum. Tapi disuruh praktek, dia nggak akan bisa. Beda kalau yang kuliah di teknologi informasi. Dia menguasai karena dipelajari setiap hari. Ilmu-ilmu yang berkait dengannya. Nah, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Makanya kalau kita lihat misalnya tahu-tahu jadi ustadz tapi
tidak melalui seperti itu jadi lucu nanti. Sehingga kafaro yukafiru kufron itu kan jadi lucu itu. Itu kan pelajaran SMP, kalau di pondok itu pelajaran SMP. Kafaro yukafiru kufron kan ngawur banget itu. Ya. Ya, harusnya kafaro yakfuru kufron atau kafaro yukafiru takfiron, kan harus seperti itu. Jadi ini pentingnya seorang untuk belajar. Jadi masing-masing fan ilmu itu ada cabangnya. Ada dipelajari dari ahlinya, itu ada sendiri itu. Nah, jadi ya belajar gitu. Kalau dulu guru-guru saya itu, saya pernah cerita sama sebagian guru saya punya guru itu belajar di Mekah 16 tahun. Dia mengatakan, itu cukup lumayan gitu. Dia mengatakan cukup lumayan 16 tahun belajar gitu. Ya. Tapi beliau sendiri kemudian menceritakan, guru-guru saya dulu kalau belajar ada yang 30 tahun, 25 tahun gitu. Artinya gurunya guru saya gitu. Jadi saya punya guru, tapi guru lain itu belajar di Mekah 16 tahun. Di Madinah atau Mekah itu 16 tahun. Kemudian saya ceritakan ini kepada guru saya yang lain gitu. Guru saya mengatakan, wah itu bagus itu. Bagus. Tapi dia menceritakan gurunya 25 tahun sama 30 tahun. Artinya lebih lama gurunya nih. Jadi sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, tentu lamanya waktu, kemudian pelajaran itu kan ada irtiqo'nya, ada ini. Coba orang belajar bahasa Arab pertama kali ya, itu mesti nggak paham ya, namanya ismul adillah yang sorif. Atau nggak usah itu ya. Ya, atau yang lebih daripada kalau dalam bahasa sendirian alif bengkong misalnya. Di mana? Dia nggak akan paham kenapa hamzah itu bisa ditaruh di atas alif, di atas wawu, di atas ya. Itu kenapa gitu. Ya, kenapa? Ya karena memang ini hamzah ini huruf yang satu sisi sahih, tapi pada sifatnya kadang masuk pada mu'tal, gitu. Bisa berubah menjadi mu'tal. Sehingga pertengahan gitu. Pertengahan. Ngambang. Ngambang. Kalau dalam bahasa apa? Dalam bahasa pembahasan bahasa Arab, dona wa akhwatuha itu namanya mu'alak ya. Mu'alak. Ya, kan dona wa akhwatuha itu kan dia bisa memaf'ul, menjadikan apa? Mansub dua maf'ulnya. Ya, tapi pada keadaan tertentu, pada saat ada pada sodrul kalamnya itu ada sesuatu ya yang menjeda, yang menjadi fasil atau menjadi antara, memisahkan antara apa af'alul qulub tersebut dengan dua maf'ulnya, itu nanti jadi secara i'rab itu mulgo namanya, ilgo, atau secara itu muhmal, tidak beramal, tapi secara mahal beramal, jadi itu nggak jelas namanya. Maka dikatakan mu'alak itu seperti seorang istri, dikatakan dia istrinya juga tidak, dikatakan dicerai juga tidak gitu. Jadi digantungkan. Nah, itu sedikit agak menyimpang bahasanya. Kemudian qala Az-Zuhri rahimahullah taala, inna hadzal ilma in akhadtahu bil mukatsarah ghalabaka wa lam tatfar minhu bi syai'in walakin khudhu ma'al ayami wa layali akhdan rafiqan tatfar bihi. Ya. Az-Zuhri rahimahullah ta'ala dia berkata, sungguhnya ilmu ini jika kamu mengambilnya itu dengan berbanyak-banyak, ilmu itu akan mengalahkan kamu. Mengalahkan kamu dalam arti apa? Ilmu kadang nggak didapat. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Menjadikan kadang bosan, ya, menjadikan kadang apa? Banyak sih kemalasan dan yang lain sebagainya. Ya, kalau orang kuliah itu kadang mengambil ilmu tapi nggak dimurojaah, nanti kalau mau ujian baru sistem kebut semalam baru. Nah ini hasilnya tidak akan bagus seperti itu, karena sistem kebut semalam bin mukatsarah. Ya, itu niscaya akan mengalahkan kamu akan kalah, dan kamu tidak akan bisa mendapatkan yang berlimpah dari ilmu tersebut. Biasanya nanti istilah bahasa Jawanya magel itu dikatakan
tidak bisa juga tidak, dikatakan bisa juga tidak. Jadi setengah-setengah. Nah ini yang menjadi masalah besar. Makanya persoalan di dalam dakwah itu paling besarnya muncul dari jenis manusia ini. Ya. Yang kadang dia kemudian menghalangi ulama ilmunya sampai ke manusia karena dia halangi. Ya. Yang repotnya lagi kalau kemudian dia itu sebenarnya belum tahu tapi merasa tahu. Wah itu repot lagi itu. Ya, itu repot lagi. Ya. Namun ambillah ilmu itu bersama dengan berlalunya hari-hari dan malam-malam ya, dengan mengambil secara lembut. Ya, niscaya kamu akan mendapatkan ilmu itu berlimpah. Ya, makanya ta'ani itu penting belajar. Malah karakter penuntut ilmu itu nanti sudah nggak peduli yang didatangi itu, yang belajar satu orang atau yang belajar dua orang sudah nggak peduli. Imam Bukhari itu punya guru ribuan, dan di antara gurunya itu ada yang didatangi dalam keadaan apa? Gurunya itu sendirian dan Imam Bukhari sendirian. Ya, artinya dalam menuntut ilmu itu kan berarti cuma berdua saja. Itu tidak melemahkan, tidak menjadikannya lemah. Bahkan ternyata dengan kesungguhan tersebut Allah Ta'ala mengangkat Imam Bukhari sampai pada derajat yang luar biasa. Ya. Kemudian qala Az-Zuhri, juga Imam Zuhri mengatakan man talabal ilma jumlatan fatahu jumlatan wa innama yutrakul ilmu ya. Hadisun wa hadisani. Ya. Imam Zuhri mengatakan barang siapa menuntut ilmu secara langsung banyak, sungguhnya apa? Maka ilmu itu fatahu jumlatan. Ilmu itu juga akan hilang itu dengan langsung. Sungguhnya ilmu itu didapat satu hadis dan dua hadis. Jadi nggak perlu banyak. Ya, nggak perlu banyak. Dan ilmu itu tatkala nanti akan difahamkan oleh Allah itu sangat tergantung dengan niat ya. Dan jangan menutup diri. Misalnya belajar bahasa Arab, aku raiso paham bahasa Arab. Sebenarnya yang memberikan akal itu siapa? Sebenarnya yang memberikan ilmu itu siapa? Itu sudah sikap yang salah. Sikap yang salah. Kalau sebagian guru saya dulu menasihati, udah kalau kamu nggak bisa paham, minimalnya dapat barokahnya majelis. Barokahnya nuntut ilmu, keberkahnya. Minimalnya seperti itu. Dan itu yang dulu diajarkan oleh guru saya kepada saya. Saya itu belajar pertama kali datang mempelajari di satu majelis itu dengan guru saya itu, saya masih ingat baru Iqra 2. Kadang beliau menyampaikan pelajaran hadis, kadang menyampaikan pelajaran bahasa Arab, nggak paham sama sekali. Sementara teman-teman sudah hafal jurumiyah, hafal ini, hafal itu, semua hafal itu. Yang tidak hafal saya. Nah, tapi waktu itu beliau senantiasa mengatakan, pokoknya kalau di majelis itu banyak kebaikannya, punya teman baik, malaikat kumpul dan sebagainya, dapat sakinah. Ya kadang beliau sedikit bercanda, kadang juga nanti dilempari lemper gitu. Maksudnya seperti itu, maksudnya ada makanan gitu. Walaupun itu bukan tujuan, tapi kadang beliau itu bercanda gitu, bercanda seperti itu. Walaupun kadang yang lempari lemper beliau sendiri gitu. Artinya habis kajian itu beliau langsung bawa makan, yuk makan bareng saya gitu. Itu setelah peserta sudah pulang itu. Semua peserta pulang tinggal kami berdua antara saya sama guru saya. Itu biasanya saya diajak makan satu piring itu berdua. Kadang pakai nampan berdua. Jadi satu kayak bahasa Jawanya kembulan gitu. Jarang beliau pakai piring sendiri, saya sendiri itu kayaknya belum pernah saya. Tapi satu piring. Nah, di situ kemudian beliau kadang ngasih pelajaran jurumiyah sedikit. Ini namanya ini gitu sambil makan. Ini namanya ini. Nah, asik gitu sambil makan dikasih pelajaran. Ya. Sampai suatu saat nggak terasa. Ya, diajari ini itu dan yang lain sebagainya sampai beliau memberikan istilah semacam permintaan atau izin untuk mengajar. Kamu besok mengajar ini yang seperti itu. Nah, tapi itu butuh waktu setelah beberapa tahun, sekitar 6-7 tahun. Jadi setelah itu baru itu pun tidak cuma belajar pada guru itu saja, tapi guru-guru yang lain yang ngajar Al-Quran, yang ngajar fikih, yang ngajar akidah, ya.
Ya, karena saking semangatnya dulu gurunya campur-campur. Ya, karena belum tahu tentang manhaj di dalam menuntut ilmu. Pokoknya ada kajian di sana ikut keadaan itu. Seperti itu ya. Ya, di zaman saya ngaji as-sunnah itu jauh. Hampir dikatakan tidak ada itu. Satu kecamatan ikhwannya yang misalnya ngaji kayak gitu cuma satu, dan satu kecamatan itu. Dan seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang itu kajian-kajian yang menghidupkan sunnah Nabi itu sangat banyak. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkata kemudian qala Su'bah rahimahullah taala. Ya. 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 Su'bah mengatakan kuntu ati Qatadah. Fa as'aluhu an haditsaini. Fa yuhadditsuni tsumma yaqul azituka fa aqul la hatta ahfadhahuma wa atqanahuma. Ini muridnya Masya Allah, berkata Su'bah rahimahullah ta'ala, aku mendatangi Qatadah ini muridnya Ibnu Abbas, tabi'in besar ya. Kemudian aku pun bertanya kepada beliau itu tentang dua hadis. Kemudian beliau menceritakan dua hadis itu kepadaku. Kemudian Qatadah bertanya, apa perlu aku tambah lebih dari dua hadis ya? Maka beliau Su'bah mengatakan tidak, jangan ditambah sampai aku menghafal keduanya dan sampai aku mungkin dengan dua hafalan itu ya. Ini adabnya seperti itu ya. Ini adab yang ketiga, dikarenakan waktu sudah melewati ya. Besok kita lanjutkan pada adab yang keempat, yaitu nahyul aulad an kitabatil hadis min ajlil hifad. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Cek. Ya, baik, kami mengucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Inggar Suprantoro atas ilmu yang telah disampaikan. Dan sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Kami persilahkan bagi peserta Kamusa yang ingin bertanya, baik peserta online maupun offline, mau bertanya secara langsung ataupun melalui tulisan, bisa pertanyaan dikirimkan di grup. Tafadhalna jika ada. Bisa pakai mic nih. Baik, dikarenakan tidak ada pertanyaan, kita langsung maju ke acara berikutnya, yaitu penutupan. Sebelum ditutup, saya selaku pembawa acara, demikian pula mewakili rekan-rekan panitia yang bertugas, memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyelenggaraan taklim di pagi hari ini. Dari Rumah Tahfidz Syiar Sunnah Nabawiyah, Juwana Masjidul Kedian Sleman, Yogyakarta, kita akhiri taklim di sore hari ini dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.